Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asiko. Kali ini saya akan membahas tentang prediksi dan kuota yang memang ada gitu ya. Saya senang sekali ini bisa memberikan besaran kuota yang memang banyak sekali gitu ya. Saya kaget juga ketika melihat data, wow banyak sekali, sehingga saya yakin teman-teman putra-putrinya bisa masuk di tahap 2. Ya, coba tapi kita ulas semuanya ya. Sebelum itu, ya saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman jangan di-skip karena video konten hari ini gitu ya. Menurut saya sangat bermanfaat. Ya, satu demi satunya saling berkaitan. Dan juga teman-teman yang belum subscribe yuk gitu ya, agar saya tetap bersemangat untuk membuat konten-konten terkait dengan pendidikan. Dan jangan lupa ilmu yang sudah kita terima disebarkan atau di-share agar kita semuanya mendapatkan keberkahan. Langsung saja teman-teman, kita langsung masuk ke dalam kolom komentar. Di kolom komentar gitu ya, ada yang bertanya, Pak, anakku nggak lolos di semua jalur SMP Negeri Jakarta Utara. Padahal kemarin waktu di jalur afirmasi, anakku NA-nya 49,68. Prioritas ketiga, sedangkan yang NA-nya 47 di bawah anakku lolos karena masuk prioritas pertama. Begitu ya. Sebelum saya menjawab, Bapak Ibu, kita harus pahami juknis terlebih dahulu. Kalau tadi pertanyaannya kan terkait dengan afirmasi dan yang domisili gitu ya. Nah, sekarang kita masuk pada tahap 2, PMB tahap 2. Nah, di tahap 2 ini ya, PMB tahap 2 hanya diperuntukkan oleh CMB yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tidak diterima pada seluruh PMB tahap sebelumnya. Kita termasuk nggak ya? Kalau termasuk, tetap di sini. Jangan ada yang di-skip ya. Terus, yang kedua, belum pernah mendaftar seluruh jalur PMB. Ya, kalau memang ada yang belum daftar, nah tahap 2 ini nih ya kesempatannya. Langsung kita masuk ke seleksinya. Nah, di seleksi, ya di sini terlihat. Yang pertama adalah total pembobotan indeks prestasi akademik. Pak, main wilayah lagi nggak? Enggak. Pak, main usia lagi nggak? Enggak. Keren loh ini tahap 2. Dan ada suatu boom gitu ya. Nah, nantinya saya akan berikan berapa besaran kuota di wilayah gitu ya. Tetapi ini saya ingatkan bahwasanya kuota ini ya tidak ada, berarti di sini adalah kuota-kuota yang memang pada dasarnya teman-teman yang sudah mendaftar tidak melakukan daftar ulang, sehingga kuota tersebut dibuka kembali, begitu ya, untuk di tahap 2. Tetapi ini banyak banget loh teman-teman. Saya senang nih mau menceritakan ini, mau berbagi informasi kepada teman-teman. Pasti teman-teman nggak sabar, pasti pengen tahu nih apa sih gitu ya. Apa nih Pak Guru? Oke, lanjut saja gitu ya. Nah, di seleksi ini yang tadi saya udah sampaikan, total pembobotan indeks prestasi akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, urutan pilihan sekolah. Yang ketiga, waktu pendaftaran. Lagi-lagi saya mengingatkan ya, kalau nilainya sama, mungkin waktu pendaftaran bisa jadi persaingan. Tetapi kalau nilainya nggak sama, beda koma, 01 aja ya, punya kita lebih tinggi, jelas waktu nggak bermasalah. Begitu ya, harus diingat nih. Dan yang di tahap kedua ini ya, lini masanya adalah pendaftaran dimulai dari tanggal 7 Juli sampai dengan 8 Juli 2025. Besok ya, hari Senin. Pengumumannya langsung di tanggal 8 Juli 2025. Biasanya itu pukul 17.00 gitu ya. Dan daftar ulang yaitu tanggal 9 sampai 10 Juli 2025. Sebelum saya lanjut nih, saya mengingatkan teman-teman ya, tolong banget, saya minta tolong banget teman-teman nih, Bapak Ibu semuanya,
yang mendaftarkan atau yang memang diamanahkan untuk mendaftar gitu ya. Tolong kuota ini ya tinggal sedikit. Dalam artian kita nggak bisa lagi di tahap selanjutnya gitu ya. Jalur selanjutnya udah nggak ada lagi. Kecuali nanti di semester 2 nanti kita bahas. Tetapi saya mau lagi membahas yang SPMB dulu. Tolong daftar ulang, jangan diabaikan. Sehingga seperti yang ini, di tahap 2 begitu banyak ya kuota yang tersedia. Karena kenapa? Teman-teman tidak melakukan daftar ulang. Untungnya ya, itu bisa menjadi rezeki teman-teman yang memang kemarin tergeser. Ruginya adalah seharusnya teman-teman yang ada di paling terakhir gitu ya, misalkan sekolah A gitu ya, dia ada di paling terakhir. Nah, karena teman-teman masuk, nah itu jadi kegeser, tetapi teman-teman nggak melakukan daftar ulang. Amat disayangkan gitu ya, karena ada yang butuh banget gitu ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini teman-teman boleh melakukan nanti pemilihannya 3. Kalau saya sarankan tetap 3 ya teman-teman. Dipikirkan matang-matang ya sebelum teman-teman memilih sekolah yang akan teman-teman tuju, atau Bapak Ibu yang memilihkan itu harus dipikirkan matang-matang, diajak bicara putra-putrinya ya. Yuk langsung yuk gitu ya, sudah tahu nih ya bahwasanya kita pakai total pembobotan indeks prestasi akademik. Nggak lagi pakai yang namanya wilayah PMB prioritas, nggak ada di sini ya. Jadi nggak ada yang namanya PMB prioritas. Oh karena dia prioritas 1, 2, 3, enggak. Ini pakai nilai ya. Terus juga ini pakai usia, enggak. Ya kemarin teman-teman yang anak saya usianya muda kalah sama yang tua. Saat ini buktikan teman-teman bahwasanya nilai teman-teman itu bisa ya masuk di jalur yang ini tahap 2. Langsung Pak Guru, gas! Langsung kita. Saya senang nih karena ada informasi yang sangat membuat deg-degan gitu ya. Ini ada di Jakarta Utara. Kita lihat yang di Jakarta Utara ya. Jakarta Utara di sini. Nah, nilai rata-rata di Jakarta Utara waktu KJP gitu ya, itu nilainya 42,94. Saya nggak mau ngebahas yang tinggi karena yang tinggi sudah pasti masuk gitu ya. Kemarin udah habis gitu ya. Nah, tinggal kita nih. Ya, saya mau memperjuangkan bagaimana nih teman-teman bisa masuk gitu ya dengan konten-konten yang ada. Oke, lanjut di sini kita bisa lihat nilai minimalnya adalah 39,64. Ada di satu sekolah ya nilainya segitu. Gitu. Terus maksimalnya adalah 51,58. Dan yang 51 saya yakin kayaknya sudah pada masuk deh. Gitu ya, karena dia ketika memilih kegeser langsung milih lagi gitu kan, milih sekolah. Ya nggak sih teman-teman? Berarti kan nilainya yang sekarang ini bisa masuk di kisaran 50 sampai ke bawah gitu ya, 50 ke bawah. Oke, lanjut di sini. Ini untuk Jakarta Utara teman-teman. Berarti kalau misalkan di Jakarta Utara nilainya rata-rata segini, dengan tadi pertanyaan Ibu gitu ya, tanpa adanya prioritas dan diadu dengan usia, maka putra-putri Bapak Ibu masuk. Tetapi harus diingat nih, karena di tahap 2 ini Jakarta Utara bisa kedatangan pendaftar dari Jakarta Timur atau yang beririsan dari Jakarta Pusat atau yang beririsan yang memang dekat banget dengan Jakarta Barat. Ya, gitu. Kalau misalkan dari Jakarta Selatan kayaknya nggak mungkin, tapi bisa aja kalau misalkan keluarganya ada di Jakarta Utara. Begitu ya. Terus juga yang dari timur gitu ya, bisa juga dimasuki oleh pendaftar dari wilayah lain. Jelas sampai sini ya. Jadi kalau pertanyaan tadi Bapak Ibu gitu ya, nah itu bisa masuk, tapi harus dilihat rata-rata yang ada di nilai 1 DKI gitu ya. Ini data saya ambil, boleh teman-teman nanti cross check gitu ya. Teman-teman bisa cross check bahwasanya nilainya gitu ya. Nah, nilai ini saya ambil dari data yang memang ada di SPMB 2025 gitu ya. Nilai dari yang
saya peroleh nilai KJP. Tapi kalau misalkan domisili kan dia bentuknya hanya begini saja. Nah, domisili itu hanya usia, ya, usia dan prioritasnya gitu ya. Jadi saya nggak bisa ambil. Nah, jadi saya pakai prediksi yang di sini aja, ya. Nah, ini kita pakai yang 5 wilayah. Teman-teman, kita lihat yang 5 wilayah. Bahwasanya di 5 wilayah ini, ya, tambah 6 wilayah sama Kepulauan Seribu gitu ya. Nah, rata-ratanya 43,14. Masuk dong. Ya, masuk dong. Ya, gitu dong. Bisa dong masuk ya. Bismillah ya. Pasti masuk nih kayaknya, begitu ya. Saya sih optimis putra-putri dari teman-teman semuanya itu yakin bisa masuk. Saya yakin banget. Asalkan ya tidak ada yang melebihi nilai daripada putra-putri teman-teman. Gitu ya. Itu yang di Jakarta Utara. Begitu? Masuk ya? Sudah terjawab ya? Oke. Nah, kita lihat nih di sini. Ada anakku nilainya 52,94. Usianya 12 tahun. Prioritas 3. Nggak ada yang nyangkut, mudah-mudahan di tahap 2. Nah, ini ya, Ibu Esti sama Bu Dali gitu ya akan bersaing nih. Kalau memang wilayahnya adalah Jakarta Utara. Ya, bisa bersaing nih. Ini bisa bersaing panjang ini ya. Jadi, Ibu ini bisa menang dibandingkan Bu Dali. Kenapa? Nilainya. Sekarang saya ingatkan, tidak ada lagi yang namanya domisili-domisili, enggak. Ya, jadi semuanya boleh masuk kemana aja boleh gitu ya. Terus juga Bapak Ibu harus diperhatikan di tahap 2 ini ya. Di tahap 2 ini Bapak Ibu boleh memang masuk ke wilayah lain gitu ya. Tapi diperhitungkan dulu. Jangan sampai nanti sudah diumumkan berhasil tetapi tidak diambil. Sayang, kasihan yang memang ada di wilayah sana. Begitu ya. Jangan dicoba-coba, jangan. Kalau memang nggak mau diambil, jangan pernah pilih sekolah yang memang beda wilayah. Kasihan kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan gitu ya. Oke, paham ya? Nah, ini ada pertanyaan kembali. Pak, kalau tahap 2 itu seleksi apa? Soalnya anak saya prioritas 3. Tadi sudah dijawab ya. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. SMP Jakarta Barat, Pak. Tapi saya nggak punya data nih ya, punya ibunya. Oh, tadi ini Ibu Esti yang tadi di bawah ya, 50-an gitu ya. Insya Allah masuk ini. Ini saya menyiapkan data terbesar yang saya lihat ya, yang saya punya data. Mudah-mudahan tidak meleset prediksi saya. Yuk kita lihat data saya. Jakarta Pusat, gitu ya. Jakarta Pusat punya kuota yaitu sekitaran 64 nantinya. Disebar dari beberapa sekolah yang memang ada. Ada yang benar-benar nggak ada yang ada gitu ya. Nah, ini yang di Jakarta Pusat. Ada mana saja? Nah, ini SMP 1, SMP 2, SMP 4, SMP 5 gitu ya. Terus juga SMP 28, SMP 38, SMP 39, SMP 40, ya ini cukup besar, ada 4 gitu ya. Terus juga ada SMP 47, wah di domisili ini 1 nih ya. Nah, terus juga ada lagi 59 itu ada 1, 60 ada 3 gitu ya. Terus juga 71 ada 3, 72 ada 3, 77 ada berapa nih? 77 ada 6, paling besar nih. Terus juga 76 ada 4, dan 79 ada 2, 93 ada 2, 94 ada 1, 119 ada 5. Nah, ini yang daerah Cempaka Baru gitu ya. Yang mau daftar silakan gitu. Terus ada yang 137 ada 2, 156 ada 2. Terus 181 gitu ya. Itu ada 4, 183 ada 1, 216. Ayo siapa yang mau daftar di 216? Dipersilakan. Terus juga ada 228 ada 1. Terus di sini 269 ada 3 dan lainnya habis gitu ya. Nah, kalau dilihat di Jakarta Pusat, Bapak Ibu, boleh yang masuk nih ya. Yang di Jakarta Utara mau masuk ke pusat boleh. Saya melihat datanya di sini 43,01. 43,01. Berarti di sini
rata-ratanya segini nilai terendahnya. Dan rata-rata nilai terendahnya 43,01. Dan dia punya nilai yang paling tinggi di nilai terendah itu adalah 46,24. Terus juga ada yang minimalnya yaitu 39,9. Nah, harus diingat lagi ucapan yang tadi saya sampaikan bahwasanya yang mau daftar itu bukan hanya wilayah dari Bapak Ibu saja, tetapi dari wilayah lain juga bisa nih. Barangkali ada omnya, tantenya yang memang ada di wilayah situ sehingga bisa daftar. Gitu ya. Pokoknya di tahap 2 ini, Bapak Ibu, kalau boleh saran, saya menyarankan silahkan daftar. Nanti Bapak Ibu mudah untuk mengantar putra-putrinya bisa menggunakan satu, transportasi online ada gitu ya. Nah, lebih-lebih kalau misalkan Bapak Ibu ada yang memang dapat KJP gitu ya, nah, itu bisa. Dan mudah-mudahan juga nanti ya di semester 2 Bapak Ibu kalau misalkan ada bangku kosong bisa pindah ke wilayah yang memang ada di wilayah Bapak Ibu gitu ya. Itu nanti kontennya setelah ini selesai gitu ya. Terus juga Bapak Ibu harus diperhatikan, jangan coba-coba. Saya ingatkan ya, yang ada di Jakarta Pusat jangan coba-coba ngambil yang di Jakarta Barat. Ya, kalau memang nggak mau daftar ulang, kasihan. Saya melihat yang belum daftar ulang itu banyak sekali teman-teman. Kasihan deh, gitu ya. Harusnya kuota ini, gitu ya, bisa dinikmati oleh teman-teman yang memang dapat di sekolah itu. Tapi karena tidak dimanfaatkan gitu ya, atau lupa, atau memang dia itu pindah rumah tapi coba-coba gitu ya untuk daftar gitu. Aduh, sayang banget, kasihan buat teman-teman yang lain ya. Ini buat pelajaran. Tolong teman-teman yang memang punya niatan nggak mau masuk di negeri gitu ya, janganlah gitu ya, kasih peluang, biarkan saudara-saudara kita biar bisa masuk di sekolah negeri. Kalau teman-teman mau di swasta silakan gitu ya. Jadi kita bisa berbagi. Oke, kita lanjut, itu di Jakarta Pusat. Dan ada data lagi ya, banyak sekali untuk di Jakarta Timur teman-teman. Nih Jakarta Timur ya, sesuai janji saya kemarin ya, kita akan bahas di sekolah menengah pertama ini gitu ya. Nah, di Jakarta Timur banyak sekali kuotanya. Ini prediksi saya ya, mudah-mudahan benar gitu. Dan lihat nantinya. Nah, di sini ada 316 kuota yang nantinya akan dibuka disebar setiap sekolahnya. Dan paling banyak itu ada di SMP 259 gitu ya. Terus itu ada sampai 9 ada 9 yang dibutuhkan, dan juga ada di 174 itu 9. Nah, di sini kita bisa lihat ya di sini domisili dia tidak melakukan daftar ulang sampai 5 orang gitu ya, atau 5 siswa. Nah, coba yang tadi yang saya sampaikan, kalau memang tidak ingin mengambil di sekolah itu jangan dipilih. Biarkan teman-teman yang memang bersedia untuk ada di sekolah situ gitu ya, mendapatkan rezekinya gitu ya teman-teman. Dan di tahap 2 coba tolong jangan dicoba-coba ya, tetapi memang sudah dipikirkan untuk memilih sekolah itu. Jangan ketika sudah dapat, saya nggak mau saya nggak mau, itu kan mau mama, jangan gitu ya. Yang penting teman-teman masuk dulu, kalau memang sudah dipilih masuk, nanti di semester 2 teman-teman mau pindah silakan gitu ya. Jakarta Timur. Nah, di Jakarta Timur itu punya rata-rata, kita lihat ya, rata-ratanya di sini 43,49. Itu nilai terendahnya ya. Saya nggak bisa melihat teman-teman untuk yang di domisili, karena memang datanya itu di SPMB hanya usia gitu kan ya teman-teman ya. Pasti teman-teman nih kegeser karena usia sama domisili. Dia domisili 1 usianya tinggi, pasti teman-teman bergeser begitu kan. Ya nggak sih? Kalau emang iya, boleh nanti tulis di kolom komentar gitu ya. Nah, nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Terus juga di sini di Jakarta Timur punya nilai paling minimalnya itu 40,46. Berarti kalau teman-teman bersedia nggak pakai pilih-pilih lagi ya, sekolahnya mau sekolahnya di Jakarta Timur, di sini nanti dianterin ayah, dianterin bunda gitu ya, boleh teman-teman di sini gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau ambil, ya udah ambil swasta.
gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya kartu KJP, PIP, dan yang lain-lain, ya berarti ambil swasta secara pribadi, bukan SPMB bersama. Wilayah mana lagi teman-teman? Jakarta Barat ya. Jakarta Barat, kita lihat Jakarta Barat. Jakarta Barat punya nilai rata-ratanya 43, yang rendah ya. Yang rendah itu 43,18. Jadi di sini dia punya nilai paling kecilnya itu adalah 40,3. Dan nilai paling tertinggi adalah 49,52. Ingat tadi ya, kalau teman-teman ada yang kelewat atau yang dipercepat, balik lagi deh. Dari pertama, ngulang lagi deh. Biar teman-teman, masa sih Pak gini-gini? Enggak lagi kayak begitu, karena memang di awal udah saya jelaskan gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, konten yang ini jangan pernah ada yang di-skip gitu ya. Biar teman-teman paham juga gitu ya. Kuotanya besar di Jakarta Timur, kuota besar juga di Jakarta Pusat gitu ya. Silakan. Nanti kalau ada yang mau nanya, silakan di kolom komentar gitu ya. Terus juga di Jakarta Selatan, kita masuk di Jakarta Selatan. Nilai rata-ratanya untuk yang nilai terendahnya adalah 42,91. Berarti teman-teman di sini juga punya peluang teman-teman yang ada di Jakarta Selatan. Atau yang orang-orang di Jakarta Pusat mau masuk yang ada di Jakarta Selatan. Gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman masuki gitu ya. Terus juga di sini nilai minimalnya kemarin adalah 39,72 dan maksimalnya adalah 46,18. Pak, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ada nilai yang tinggi, Pak? Karena dia kegeser sama usia gitu ya, sama usia, sama juga domisili kemarin. Nah, ini dia ya. Saya yakin deh banyak teman-teman yang punya nilai tinggi tetapi kegeser karena usia dan domisili gitu ya. Nah, di sini saatnya teman-teman yang punya nilai di atas 50 ya. Teman-teman yang punya nilai di atas 50, ayo segera daftar besok ya. Besok daftar gitu ya. Mudah-mudahan saya berdoa banget gitu ya bisa masuk di sekolah yang memang dituju. Dan teman-teman yang punya nilai di bawahnya gitu ya bisa bersaing juga dengan teman-teman yang memang punya nilai tinggi juga gitu. Jadi mudah-mudahan dua-duanya bisa masuk gitu ya, bisa sekolah di tempat yang sama. Nggak ada lagi geser-geser lagi, karena memang kuotanya banyak juga nih untuk di tahap 2 gitu ya. Oke, yang penting teman-teman bisa melihat peluangnya di mana. Dibicarakan lagi sama orang tua, jangan sampai udah milih yang jauh, tapi susah Mbak, susah Mas, susah Bang, susah Kak gitu ya. Untuk transportasinya nggak ada lagi yang bicara kayak gitu kalau misalkan sudah kepilih dan memang dapat gitu ya. Oke, lanjut ya. Itu di Jakarta Selatan. Bagaimana yang di Jakarta Utara? Ini Jakarta Utara. Ya, Jakarta Utara nilai terendahnya tadi di sini rata-ratanya adalah 42,94. Ya, 5 wilayah nih. Utara, Selatan, Barat, Pusat. Ya, saya turunkan Pusat gitu ya. Jakarta Timur. Nah, segini. Pak, menurut Bapak kira-kira peluangnya besar nggak sih? Banget gitu ya. Saya yakin deh teman-teman kali ini rezekinya. Ya, saya hanya mendoakan itu rezekinya putra-putri teman-teman semuanya. Ya, Bapak Ibu tetap semangat ya. Karena tidak lagi persaingannya menggunakan usia untuk di tahap 2. Tapi Bapak Ibu juga bisa nih mendaftar di wilayah lain. Kalau melihat seperti ini, ingat deh Bapak Ibu, kalau memang yang punya nilai prestasi di akademik dan non-akademik gitu ya. Nah, di luar wilayah itu pada daftar gitu ya. Bisa daftar di yang memang sudah dibuka di prestasi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Apa yang mau dibahas lagi gitu ya? Ayo, saya mah siap saja gitu ya. Nah, nanti untuk yang kakaknya ya, di hari Ahad gitu ya, hari Minggu, saya akan kupas tuntas untuk yang ada di SMA gitu ya. Biarkan ini memang untuk yang di SMP, karena kemarin saya janji gitu ya di konten saya besok ya gitu ya. Tapi buat pemanasan tadi siang saya sudah sampaikan konten untuk yaitu SPMB bersama ya. Di situ udah ada aturannya ya, teman-teman bisa lihat.
Kalau saya bilang, nih ya tahap 2 dulu, ayo. Kayaknya pulangnya besar kok gitu. Yang penting teman-teman mau nih pindah ke wilayah. Jangan sampai jauh gitu. Enggak. Ya, ayo belajar mandiri, anak-anak hebat ya. Calon penerus bangsa yang hebat. Yuk, semangat. Pak Guru hanya bisa menyampaikan tetap semangat, bismillahirrahmanirrahim ya. Sukses, sukses, sukses untuk di tahap 2 di jalur ini dan jenjang SMP gitu ya. Pokoknya bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati gitu ya, boleh share ke teman-temannya, tetangganya, siapa aja di grup mana aja, biar teman-temannya tahu Bapak Ibu. Satu hari itu bermanfaat banget. Jangan sampai Bapak Ibu, teman-teman ya, lagi pusing, ya Allah, mana ya, saya belum megang uang lagi gitu kan, untuk daftar di sekolah swasta secara pribadi, lumayan kan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa membantu keberkahan buat Bapak Ibu gitu ya. Dan jangan lupa ajak juga saudaranya, tetangganya, siapa saja gitu ya, untuk bisa mensubscribe channel ini. Karena channel ini ya nantinya akan kita membahas tentang terkait pendidikan. Oke Bapak Ibu, itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Kalau mau konten apa, sampaikan di kolom komentar. Pastinya saya akan jawab gitu ya. Oke, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.